Permisi. Berdiri. Sikap siap. Memberi salam. Selamat pagi, Pak Nire. Selamat pagi juga anak-anak. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, baik, mantap, sehat, sehat, sehat. Anak Aletea, baik, mengasihi, hebat, Terima kasih ya anak-anak yang hebat. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, pagi hari ini Panite senang sekali karena bisa bertemu anak-anak dan kita mau belajar bersama. Siapa yang sudah siap belajar? Angkat tangan. Wah, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, segala sesuatu aktivitas kita harus kita awali apa? Berdoa. Siapa di antara anak-anak yang mau memimpin dalam doa? Wah, banyak ini. Terima kasih kalian mau berdoa. Tapi saya pilih satu saja ya. Untuk anak yang lain, nanti saya pilih di pertemuan selanjutnya. Gloria, tolong maju untuk memimpin kita dalam doa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami ingin belajar PAK ya Tuhan. Berkati panitia yang akan mengajar kami PAK ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Gloria. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak sudah mau berdoa bersama. Baik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita masuk tadi pertama di sekolah, siapa yang di sini sudah absen kehadirannya di sekolah? Yang sudah tolong angkat tangannya. Baik, sudah absen semua ya? Tidak ada error di aplikasinya ya? Enggak. Lancar ya? Oke, terima kasih. Kalau ada yang error, jadi nggak bisa absen, kasih ke gurunya ya, supaya gurunya bisa bantu cari solusi kalau ada masalah di absennya anak-anak. Anak-anak yang baik, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar, ya. Siapa di sini yang siap belajar? Oke, siap ya. Terima kasih. 2 kali saya tanya loh, kalian selalu siap, berarti hebat kalian itu, semangatnya masih sama. Kita mau belajar lewat permainan. Nah, permainannya ini adalah kita diajarkan nanti konsentrasi dan meniru salah satu suara binatang yang Tuhan ciptakan. Oleh sebab itu, saya minta anak-anak saat ini cari pasangan terdekat terlebih dahulu. Satu anak mencari pasangan satu. Kalau tidak ada pasangannya ya, misalnya 3 orang bisa gabung dengan temannya. Baik, jarinya di ujung jari temannya, jadi diluruskan. Ya, diluruskan dengan jari temannya atau dengan tangan temannya. Tidak boleh jauh-jauh, ya. Oke. Sudah? Permainannya kalau saya bilang domba keluar, maka anak-anak bilang meh. Kalau Pak Guru bilang domba masuk, meh. Kalau nanti Pak Guru bilang
domba tangkap, maka tangan teman-temannya ditangkap ya. Baik, kita coba dulu, ini percobaan ya. Oke. Anak-anak, konsentrasinya ya. Domba keluar. Domba masuk. Domba tangkap. Baik. Anak-anak, kita coba lagi sekali lagi. Ayo tangannya dikasih di tangan temannya, ujung jari temannya ya. Baik. Domba masuk. Belum ya. Domba keluar. Domba masuk. Domba tangkap. Sudah. Terima kasih, kalian begitu semangat sekali. Silakan. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Saya nanti sebutkan, anak-anak ikuti suara saya supaya kita ucapkan dan kita ingat. Tuhan adalah gembalaku. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Sekali lagi. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Ya, benar sekali. Tuhan adalah gembala kita. Bacaan Alkitabnya anak-anak diambil dari Kitab Mazmur pasal 23. Anak-anak, sebelum kita lebih jauh belajarnya, yang Panite ingin sampaikan kepada anak-anak, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang harus kita ingat bahwa kita belajar itu ada apa? Tujuannya. Ya, tapi sebelum kita masuk di tujuannya itu, anak-anak, ada namanya itu pertanyaan dulu biar tidak langsung ke tujuan, ya. Oke, Pan itu mau bertanya dulu. Tutup mata. Tutup mata. Soal 1, karena soal 1 kalau saya bilang nanti buka mata, baru buka mata ya. Siapa yang tercepat bisa angkat tangan, bisa jawab. Tutup mata ya. Buka mata, baca soal. Lo belum baca soal sudah aku. Oke, saya minta Glena maju ke depan. Glena tolong maju ke depan. Ya, baca soalnya dulu baru jawab. Apa saja tugas orang gembala? Tugas orang gembala apa? Mengembalakan domba-domba. Menggembalakan domba-dombanya. Siapa yang setuju jawaban teman kita ini? Saya. Oke, tepuk tangan buat Glena. Tepuk tangan juga buat kita semuanya. Bagus. Terima kasih Glena. Silakan duduk. Mau lagi pertanyaan? Kalian mau aja. Tutup mata lagi. Oke. Buka mata. Lo belum ada pertanyaan sudah buka. Belum aja di pertanyaan udah angkat tangan. Tutup mata lagi. Oke. Buka mata. Waduh. Wah, banyak sekali yang jawab ini. Oke, kalau begitu saya pilih Afner. Afner, boleh maju, baca dulu soalnya dan jawab. Apa saja tantangan yang dihadapi seorang gembala? Ya, coba ulangin, baca sambil ini ya, keras suaranya sedikit, coba. Apa saja tantangan yang dihadapi seorang gembala? Jawabannya lihat temannya. Tantangannya apa? Harus menjaga domba-domba dari serigala. Harus menjaga domba-domba dari serigala. Siapa yang setuju jawaban teman kita?
Oke, setuju ya. Kalau begitu kita beri tepuk tangan. Oke, hebat. Terima kasih Abner. Satu lagi deh, satu lagi. Siapa yang mau? Sender. Oke, Sender ini semangat sama yang lain juga semangat. Tidak hanya Sender, kita semua semangat ya. Oke, silakan jawab. Mencari domba yang tersesat. Mencari domba yang tersesat. Setuju jawabannya? Setuju? Baik, kita beri tepuk tangan untuk teman kita Sender. Oke. Terima kasih Sender. Silakan duduk kembali. Baik. Wah, anak-anak pintar-pintar di sini seperti gurunya juga pintar. Oh. Kalian yakin ya gurunya pintar? Oh iya, ya. Ya. Dan kita semua tidak hanya anak-anak ya, kita semua di sini orang-orang pintar karena orang-orang disayang oleh Tuhan. Anak-anak seperti saya bilang awal tadi, ada namanya tujuan pembelajaran. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada tujuan. Termasuk kita belajar hari ini ada tujuannya. Oke. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, menuliskan pengalaman pemeliharaan Allah dalam kehidupan pribadi, hubungkan dengan Mazmur 23. Itu tujuan pertama. Tujuan pembelajaran hari ini yang kedua adalah mendaftarkan contoh-contoh sikap setia mengikuti Allah Gembala yang baik. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Sudah siap lagi semangat untuk belajar? Siap. Oke. Harus selalu ditanya karena jangan lupa nanti tidak semangat, Pak Guru juga nggak semangat yo. Harus itu ya. Baik anak-anak, sekarang siapkan bukunya, siapkan Alkitabnya. Kita masuk lagi dalam materi selanjutnya. Oke, saya beri waktu buat anak-anak mempersiapkan diri. Bukunya disiapkan. Sudah anak-anak? Baik. Sekarang saya bacakan dulu materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini anak-anak, topiknya adalah Allah adalah gembala yang baik. Allah adalah gembalaku yang baik. Mari saya ajak anak-anak untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Buka Alkitabnya, kita buka Mazmur 23. Nanti pembacaannya akan saya sebut nama siswa. Nama siswa yang saya sebutkan, tolong nanti berdiri dan baca ayatnya. Mazmur 23. Pak Nite dulu baca ayat 1 ya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2 dibacakan Matthew. Tolong berdiri ya Matthew ya. Ayat kedua baca. Teman di sampingnya bisa bantu untuk membuka Alkitab. Bisa membantu teman. Itulah pentingnya kita punya teman, saling membantu. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang mengalir.
Ayat ketiga dibacakan Jeremi. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4 dibacakan oleh Petra. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Ayat kelima dibacakan oleh Andrew. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak piala penuh melimpah. Ayat 6, hitungan ketiga, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah bantu panitia membacakan ayat Alkitab yang menjadi pembelajaran kita. Baik anak-anak, saya akan jelaskan kepada anak-anak ayat yang kita baca tadi. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 itu dituliskan oleh seorang yang bernama Daud. Ya. Tapi terlebih dahulu kita mengetahui Daud ini. Daud dia memiliki ayah yang bernama Isai. Siapa nama ayahnya? Isai. Betul sekali. Nama ayahnya adalah Isai. Anak-anak, Daud ini sebelum menjadi seorang raja, dia pernah, bahkan Alkitab mencatat dia adalah seorang apa? Gembala domba. Suara domba bagaimana suaranya anak-anak? Kok kalian hafal sih? Kalian punya domba di rumah nggak? Oke. Pernah melihat domba? Pernah. Baik, hebat kalian. Panitia juga pernah melihat domba, ya? Baik anak-anak, dia adalah seorang gembala domba. Menarik anak-anak, kalau kita pelajari, seorang gembala domba itu selalu fokus pada dombanya. Sehingga untuk melakukan yang lain itu jarang orang melakukannya. Kenapa? Karena dia memperhatikan domba itu. Tapi ada yang menarik dari seorang yang bernama Daud. Menariknya adalah selain dia menjaga dombanya, dia juga memainkan kecapi, sebuah alat musik. Di sini siapa yang pernah melihat alat musik yang namanya kecapi? Nggak pernah melihat kecapi? Oke, terima kasih kalian jujur. Siapa yang di sini bisa memainkan alat musik? Apapun, entah itu gitar, keyboard, atau bentuk lain. Wah, banyak ya. Kalau Jamie bisa alat musik apa? Wah, keyboard keren. Kamu akan dipakai Tuhan melayani dia seperti Raja Daud. Amin. Oke. Dan yang lainnya juga, ya. Terima kasih sudah angkat tangan. Saya nggak tanya satu-satu ya. Karena kalau tanya satu-satu nanti terlalu panjang waktu yang akan kita jalani gitu. Ya. Apapun yang alat musik anak-anak bisa mainkan, entah itu kecapi, keyboard,
gitar, pakai itu untuk melayani Tuhan. Nah, inilah yang menarik. Daud ini dia seorang penjaga dan sekaligus mainkan kecapinya untuk memuji-muji Tuhan. Keren. Harus belajar dari Daud. Termasuk Panite. Kita harus belajar dari seorang bernama Daud. Anak-anak, Daud ini membawa domba-dombanya. Kalau biasanya dibawa kemana anak-anak? Kenapa harus dibawa ke padang rumput? Betul sekali jawaban anak-anak. Domba itu dibawa ke padang rumput supaya bisa apa? Supaya bisa apa? Benar, supaya bisa makan sebuah kebutuhan bagi setiap makhluk, termasuk domba. Ya, menariknya, selain dia membawa domba itu di padang rumput untuk bisa makan, dia juga mencari domba yang apa? Tersesat. Kalian tahu kata tersesat itu? Apa tersesat itu? Iya, hilang dari jalan, dari rombongannya. Ya. Jadi tersesat, tidak tahu jalan. Ada lagu kan? Tersesat, ada lagunya enggak kalian? Aku tanpamu tersesat, katanya lagu itu. Tapi kalau kita bersama Tuhan tidak akan tersesat. Amin. Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Baik anak-anak, menarik. Dia mencari domba yang tersesat itu sampai apa? Sampai ketemu. Betul sekali. Sampai domba itu dia dapatkan kembali. Menarik. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang bisa kita teladani dari seorang yang bernama Daud. Oke, hebat sekali Daud ini anak-anak ya. Nah, tadi domba itu dituntun ke padang rumput yang hijau untuk bisa Selain domba itu membutuhkan makanan, apalagi yang dibutuhkan domba itu anak-anak? Betul sekali. Dia juga menuntun domba-domba itu supaya mendapatkan air minum. Peduli nggak Daud ini kepada domba-dombanya? Peduli sekali. Peduli nggak Gelena? Peduli sekali. Jadi kita banyak belajar dari tokoh Daud ini. Nah, menariknya ini jarang orang bisa berani lakukan ini. Ketika ada serigala, kira-kira kalau ada serigala di tempat ini, senang apa takut anak-anak? Ya takut kita ya. Takut. Takut kenapa? Makanannya diambil? Takut digigit. Oh iya, takut digigit. Ya. Takut kita digigit. Ya, memang ada wahana untuk menonton berbagai macam binatang termasuk serigala. Tapi kalau serigala itu liar, hati-hati, berbahaya ya. Takut kita. Tapi Daud ketika dia tahu ada serigala, apa yang dilakukan? Dia menghalangi serigala itu, bahkan dia melawan serigala itu supaya domba-dombanya ini tidak terganggu, supaya domba-dombanya ini tetap apa? Selamat. Apa? Selamat. Tetap apa? Selamat. Aman dombanya. Jadi itu memang luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Itu ada loh anak-anak ayatnya yang ini ditulis di Alkitab. Itu ada ayatnya luar biasa.
Ya, ada di kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 35. Anak-anak, nanti selesai ini kita bisa baca ya. Kita baca nanti bisa di sekolah, di rumah, supaya kita sering membaca Alkitab. Tidak hanya waktu di sekolah membaca Alkitab anak-anak, tapi juga di rumah. Waktu di rumah baca Alkitab bersama keluarga, ya. Baik, sangat menarik anak-anak kalau kita belajar dari Daud ini. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menjelaskan kepada anak-anak lagi. Daud itu mengumpamakan dirinya sebagai domba yang memerlukan gembala. Jadi Daud ini mengumpamakan dirinya sebagai apa? Domba yang memerlukan gembala. Nah, siapakah gembala yang dimaksud oleh Daud di sini? Tuhan Yesus. Yes, good. Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan Yesus gembalaku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus gembalaku. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Gembala yang mengasihiku. Gembala yang mengasihiku. Iya. Tadi Daud mengumpamakan dirinya seperti domba yang membutuhkan gembala. Dan gembala yang dimaksud di situ, Gelena, apa tadi Gelena? Tuhan. Anak-anak, kita juga seperti Daud yang membutuhkan Tuhan. Dia adalah gembala yang baik kepada saya dan kepada kita semua, bahkan kepada semua orang percaya kepadanya. Nah, anak-anak, gembala tadi tugasnya itu memberi makan domba-dombanya. Sama juga dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang mencukupkan segala keperluan kita, segala kebutuhan kita. Tuhan itu mencukupkan makanan kita. Dia memelihara kita. Kira-kira Tuhan pelihara kita apakah makanan langsung datang dari surga? Tidak. Tapi melalui siapa anak-anak? Orang tua. Iya, benar sekali jawaban anak-anak. Melalui orang tua. Tuhan beri rezeki kepada orang tua, lalu orang tua bisa menafkahi kita, entah itu makanan kita, keperluan-keperluan sehari-hari kita. Tuhan itu cukupkan segala yang kita butuhkan. Nah, jadi gembala itu juga menuntun kita supaya tidak anak-anak dikasih oleh Tuhan, harus kita ikut Tuhan sebagai gembala kita, tidak tersesat bukan soal tidak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu kata lagu di situ. Bukan anak-anak, tapi kita itu tersesat dari ajaran-ajaran yang salah sehingga kita meninggalkan Yesus Kristus. Jangan. Ya, harus taat pada suara Tuhan, taat pada firman-Nya. Untuk apa? Kita berjalan bersama Tuhan. Nah, menarik anak-anak. Saya mau kasih lihat sama anak-anak. Jadi, ada ciri khas seorang gembala, yaitu dia mempunyai gada dan tongkat. Ya, tongkat itu ada fungsinya anak-anak. Ya, tongkat itu apa? Ada fungsinya. Tongkat itu anak-anak, kalau dia bunyi gini, kira-kira domba itu menggunakan anggota tubuhnya apa? Kaki. Hah? Kaki apa telinganya? Kaki dan telinga. Ya iyalah, kalau kaki bahaya gimana bisa mendengar? Oh, jalan juga boleh. Tapi yang paling utama adalah
Telinga, karena domba itu anak-anak penglihatannya tidak seterang penglihatan binatang lain, misalnya anjing. Anjing itu penglihatannya tajam. Tapi domba dia menggunakan apa? Telinganya untuk mendengar. Makanya gembala itu selalu bunyi gini. Supaya domba yang di depan dia tahu, atau domba yang di belakang dia tahu masih ada dalam rombongan domba-domba itu. Gini, ya. Terus dia juga selalu menggunakan penciumannya, hidungnya. Itu makanya gembala selalu di depan. Domba itu bisa mencium bau gembalanya. Itu, ya. Menariknya, domba itu juga kalau tersesat atau dia jatuh di tempat yang dalam, tongkat ini berfungsi. Kalau ada domba yang yang jatuh, yang tersesat di bawah sana, dia tarik pakai ini. Nah, coba. Coba ya, bisa ya, permisi ya. Ini kan bisa ditarik pakai gini. Tapi ini enggak apa-apa ya. Tuh. Ini ada fungsinya. Jadi domba itu bisa ditarik di bawah, bisa naik ke atas. Ini ada fungsinya ini anak-anak. Nah, sama juga dengan Tuhan. Ya, makanya anak-anak termasuk panitia, gunakan telinganya dengar firman Tuhan supaya kita tidak tersesat. Itu hebat sekali. Baik, anak-anak, ingin sekali saya menjelaskan lebih jauh lagi, tapi bisa nanti di materi-materi ada hubungan selanjutnya, ya. Baik, menarik untuk kita pahami bahwa gembala itu punya tugas yang cukup apa, anak-anak? Cukup banyak dan cukup apa? Berat, beresiko. Tapi apa? Itulah tugas seorang gembala. Makanya kita harus taat pada gembala itu, terutama kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di sini Daud yakin ya bahwa gembala yang baik, yaitu Allah, akan melindungi domba-dombanya. Dan Daud bersyukur untuk pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Nah, dari kisah Daud ini kita juga belajar untuk seperti Daud. Ya, Kesha ya. Kita belajar dari apa, Kesha? Dari Daud. Apa yang pertama kita pelajari dari Daud? Yakin pemeliharaan dan kita harus apa, yakin juga bahwa dia memelihara hidup kita anak-anak. Jadi Tuhan itu apa? Dia memelihara hidup kita. Memang anak-anak, ada banyak cara Tuhan pelihara kita, ya, melalui keluarga. Tapi semua itu dari Tuhan. Anak-anak, menarik, domba itu anak-anak, dia hanya bisa mendengar suara gembala sesungguhnya dengan baik. Sedangkan kalau ada gembala-gembala yang lain, dia bisa saja mendengar, tapi tidak tahu itu siapa gembala itu, dia tidak ikuti. Dia hanya mengikuti gembala yang sesungguhnya yang memelihara dia. Coba perhatikan video ini baik-baik ya. Coba perhatikan video ini baik-baik. Bagaimana nanti seorang gembala dan domba begitu dekat melalui suara seperti ini. Kita fokus, lihat ke depan.
Sorry ya, sebentar suaranya kurang keras ya anak-anak ya. Bentar. Tapi sudah full sih. Mungkin dari Sone ya, sebentar ya. Sebentar ada gangguan teknis. Tidak apa-apa ya. Karena apa nanti dengarnya kurang keras gitu. Jadi kepingin sekali anak-anak itu bisa nonton dengan sempurna gitu, dengan baik. Sebentar ya, ada gangguan ini. Ya, semoga suaranya bisa tetap ini ya, kedengaran ya. Baik, anak-anak menarik. Pas kita nonton tadi, siapa yang bisa memberi respon dari tontonan itu? Pak, ada tadi aku pelajari di situ. Kira-kira siapa dari tontonan ini? Kira-kira apa yang kalian pelajari dari video itu? Gloria? Dari video itu kira-kira apa yang bisa kamu pelajari? Domba akan selalu mengikuti gembalanya yang Domba mengikuti gembalanya yang asing. Ada di situ gembala palsu tadi nggak? Yang kalian lihat? Ada. Betul sekali ya jawabannya. Satu lagi ada yang mau kasih tambahan? Ada yang mau kasih tambahan? Tadi ada yang menarik. Ketika yang pertama datang memberikan, tapi mereka tidak mau apa? Clue-nya itu ini. Ayo. Kok setengah-setengah tangannya yang pasti dong. Oke, Valentino, apa Valen? domba-domba dengan gembala mereka. Iya, benar sekali ya. Domba-domba itu apa? Mendengar gembalanya. Kiranya saya dan anak-anak kita semuanya mau mendengar tuh lewat firman tuh, bahkan juga melalui sesama kita, guru kita untuk mendengar nasihat perintah yang Tuhan perintahkan. Baik, anak-anak, menarik pelajaran kita hari ini. Tapi supaya lebih menarik lagi, mau diskusi nggak? Mau diskusi? Oke, kita diskusi supaya lebih banyak pelajaran kita dapatkan. Oke, kita bagi dalam bentuk kelompok. Panitia minta 4 kelompok, ya. Kita bentuk 4 kelompok ya.
hitung 1 sampai 4. Kelompok 1 nanti yang menghitung 1, ya. Kelompok 2 yang menghitung 2. Dari sini coba hitung. Enggak, habis ha? Iya, 1. Oh, 3 ini? Oke, baik. Ingat-ingat nomor absennya tadi apa kelompoknya ya? Oke, udah ingat ya? Sini. 2, 3, 4, 4 sampai 4. Ya, 1 ya? Ke 1 di sini. 2. Oke, benar. 2 habis 2 1 lagi apa 3? Oh, 3. Bisa gitu ya, Nak? Bisa? Oh, kalau enggak bisa kita bantu. Kalau bisa puji Tuhan. Hah? 4. Oke, 1. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini. Ayo. Yang itu 1 di sini. Yang hitung 2 di sana, 2 di sana. 1 sini. Baik. 3 di sana. 4 di sini. Oh ya, 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Baik, anak-anak, saya beri waktu buat kalian diskusi nanti selama 10 menit. Ya. Paling lama 10 menit. Baik, silakan dulu gabung ke kelompoknya sebelum panitia beri arahan selanjutnya. Ya. Diskusi tentang materi hari ini. Diskusinya sudah saya buat soal, sebentar lagi saya bagikan setelah kalian membentuk kelompok. Ya. Sudah semua? Sudah. Oke, sebelum mengerjakan, ingat, saya beri waktu kalian hanya 10 menit paling lama untuk diskusi. Gunakan waktu itu dengan baik. Pertama. Kedua adalah anak-anak menjawab soal itu tidak hanya satu anak itu saja menjawab, tapi dari hasil diskusi kalian. Ya. Setelah anak-anak diskusi, nanti saya beri kesempatan anak-anak presentasi di sini. Sejauh ini mengerti dulu arahannya? Mengerti. Oke. Nanti kalau diskusi ada yang kalian tidak mengerti, tanya ya. Nggak usah takut atau sungkan. Tanya, tidak apa-apa. Jangan lupa, nah ini nama kelompok ditulis ya. Terus termasuk anggotanya. Jawabannya bisa ditulis di bawah. Soal tidak usah ditulis karena sudah ada soal. Belum juga dikasih soal. Jawaban anak-anak langsung di bawah ini ya. Jangan lupa dikasih nomor. Nomor 1 apa jawabannya, nomor 2 dan nomor 3. Silakan anak-anak diskusi dengan kelompoknya. Gunakan waktu dengan baik. Kalau ada pertanyaan tidak dimengerti kalimatnya, tidak tahu maksudnya, boleh tanya.
Ini saya ada pensil di bawah, ambil. Waktu terus berjalan. Dipahami dulu soalnya anak-anak, dipahami baru dikerjakan. Jangan langsung dikerjakan ya. Pahami apa maksud soal itu, baru kalian sharing dari soal itu apa kira-kira ya. Kalian diskusi. Saya tulis di bawahnya. Sudah, kalian udah diskusi? Oke, oke, fokus. Jadi mendapat tugas dari mana? Yang aku mikir. Kesya, saling tukar pikir diskusinya ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi Kak Andrew atau teman kita Andrew ini bisa baca soalnya dulu ke temannya. Lalu dari soal itu apa kira-kira ya? Tuh. Ya. Saya ke sana, Bapak. Bagaimana? Apa yang ingin? Ayatnya cuma satu. Nah, misalnya sini satu ayat. Nah, itu tuh disingkat apa semuanya ditulis itu? Sama. Boleh kalian singkat atau tulis semuanya, tergantung diskusi kalian. Ya, panitia beri kebebasan buat kalian. Yang penting kalian tahu jawabannya. Bisa? Oke. Nah, maksimalnya itu berapa ayat, Pak? Panitia tidak kasih maksimal berapa ayat. Yang penting dari soal itu jawaban kalian istilahnya nyambung dengan ayat itu. Bisa? Oke. Sebab udah. Ayo, menurut kalian mengapa masih banyak orang yang kekurangan makan atau mendapat makanan dari kemudian dikatakan tak kekurangan aku? Mungkin udah sama ini. Boleh deh. Di sini ada kesulitan? Apa kesulitannya? Nomor 2-nya kita bingung. Coba baca soalnya gimana? Kalian mengapa masih banyak orang yang kekurangan makan dapat mendapat makanan dari keluarga yang dikatakan akan kekurangan aku. Nah, firman Tuhan berkatakan, takkan kekurangan aku.
Sedangkan dalam pengamatan kita yang mungkin pernah kita lihat secara langsung, bahkan dalam berita, kita mendengar ada banyak orang yang kekurangan makanan. Bagaimana hal itu? Padahal Tuhan bilang, tak akan kekurangan aku, ya kan? Tapi buktinya ada orang-orang yang, nah, apakah Tuhan masih pelihara mereka enggak? Seperti itu. Nah, masih beri jawabannya di situ, ya. Jadi itulah pentingnya kalian berdiskusi, saling memberi masukan, jawaban dari banyak. Jawaban itu kalian bisa ringkasannya apa dari banyak teman itu. Oke. Ada lagi? Udah. Oke, dicoba dikerjakan dulu ya. Oke. Sama-sama. Menurut kalian mengapa masih banyak orang kekurangan makan atau mendapat makan? Makanan Baik anak-anak, waktu terus berjalan, maksimalkan waktu yang ada untuk diskusi supaya anak-anak bisa memaksimalkan waktunya dan nanti jawabannya juga sudah kalian temukan lewat diskusi anak-anak semuanya. Anak-anak, waktunya tinggal sedikit lagi ya. Gunakan waktu dengan baik. Tuliskan ciri-ciri gembala yang baik berdasarkan Mazmur. Ya, tahu ya. Oh, dia memberikan. Dia jiwaku. Bacain dong, dia memberikan apa? Padangnya apa? Padang hijau ya? Padangnya hijau. Ya, anak-anak semangat ya untuk mengerjakannya. Gabriel, ayo fokus lagi, fokus. Waktu sudah singkat. Iya. Sudah selesai. Good. Tunggu ya. Baik. Ada teman kita kelompok 1 sudah selesai. Itu memotivasi kita kelompok lain untuk semangat. Menurut kalian mengapa masih banyak pertanyaan apa ini? Kelompok 1 sudah selesai, yang lain semangat, waktu udah tinggal sedikit lagi. Andrew, kelompoknya? Andrew, sudah berapa soal dikerjakan? Apa? Sisa nomor 2. 1 dan 3 sudah? Oke, good, hebat kalian. Kelompok di sini sudah berapa jawaban? Hah?
Sudah nomor 1, 2 lagi, ayo 2 lagi. Di sini sudah. Oke, good, mantap. Tunggu ya, sambil kalian baca lagi hasil diskusinya supaya nanti ke depan sudah siap ya. Nanti sambil kalian pilih ya, di antara kelompok kalian itu, teman-teman kalian, setiap anggota siapa yang membacakan nanti ya. Jadi maju ke depan sudah siap gitu. Baik, anak-anak, kalau memang berat tidak apa-apa ya. Yang penting semampu anak-anak sudah berusaha ya. Yang penting kalian anak-anak fokus. Ini namanya belajar, kita saling support, saling tukar pikir, tapi kita tetap semangat belajarnya. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Ada kesulitan kelompok 3? Oke. Semampunya ya, yang penting mampu. Tinggal nomor 3 ini ya, selesai ya. Oke. Kelompok 4? Kelompok 4 sudah siap? Bisa dikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Berarti nomor 3 tadi 2 sudah dikerjakan ya. Semangat, semangat, semangat. Ya. Baik. Kelompok yang sudah siap silakan duduk dengan bagus lagi ya. Di sini sudah selesai. Oke. Kalau terlalu panjang bisa diambil intinya saja, Afner ya. Dari jawaban itu yang penting soalnya bisa dijawab. Baik, tinggal 1 menit saja saya beri kesempatan buat anak-anak memastikan lagi jawabannya. Oke, good. Good. Oke. Baik. Sekarang waktunya kita presentasi ya. Anak-anak kita presentasi. Anak-anak kita presentasi sekarang sesuai kelompoknya masing-masing. Anak-anak sebelum presentasi ke depan, saya mau ingatkan anak-anak untuk halo, dengar, lihat ke depan. Untuk saling menghargai teman yang maju ke depan. Waktu teman kita membacakan hasil diskusinya, belajar kita melihat, mendengar, dan kita dapatkan ilmu dari kelompok itu. Ya. Oke, sebelum kita maju setiap kelompok, saya mau kita tepuk tangan dulu, penyemangat untuk kita semuanya. Oke. Saya akan acak nomor kelompok yang saya panggil. Ya, tidak saya urutkan dari 1, tidak. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Baik, saya panggilkan kelompok 2. Tepuk tangan. Silakan kelompok 2 maju. Ya, ke depan sini ya. Oke. Ya. Bisa dibacakan perwakilan?
Kami dari kelompok 2, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Percaya Tuhan selalu beserta pada bumi. 2. Karena Tuhan belum menghendaki kita untuk beribadah. Nomor 3. Selalu menjaga domba-dombanya, menuntut ke jalan yang benar, lalu memberikan hewan dombanya. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih ya, Sudi. Nanti lembar jawabannya biar panitia bisa nilai. Ya. Oke, kelompok selanjutnya siap-siap ya. Saya panggilkan kelompok 4. Misael duduk yang bagus ya biar nggak jatuh nanti. Yang lain juga sebentar. Kita lihat teman kita yang sedang presentasi ya. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Sebab engkau bersamaku. 2. Mereka memang kekurangan, tapi pasti ada kelebihan seperti bernyanyi, menggambar, dan bermain musik. 3. Dia membaringkan aku di padang yang bagus hijau. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Nanti dapat nilai. Oke, kelompok siapa lagi ya kira-kira ya? Kalau gitu kelompok 1 boleh maju. Kami dari kelompok 2, kami akan dari kelompok 1, kami akan menyampaikan diskusi kami. Kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Nomor 2. Tuhan masih memelihara mereka yang belum makan. Nomor 3. Saya diberkati menyegarkan jiwaku engkau di dalam yang didengar oleh namanya. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Lembar jawabannya biar panitia bisa nilai. Oke. Baik, kelompok yang terakhir, kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. 3 ya. Kelompok 3 silakan maju. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Kali pulang kemudian dalam memperbaiki kelawan dan takut bahaya sebab engkau besertaku. Padamu dan obatmu itulah yang Nomor 2. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 3.
membimbing di jalan yang benar. 2. Menyediakan hidangan bagiku dan menjaga domba. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, anak-anak, kalian sangat hebat sekali, keren semua, berani maju, bisa menjawab. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, nanti selesai ini ada PR untuk anak-anak sebagai tugas individu. Ya, setelah saya pembelajaran ini, nanti panitia akan bagikan ke anak-anak. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalian sudah presentasi dan saya nilai sedikit dari presentasi kalian. Dari beberapa kelompok saya ambil garis besarnya saja. Yang pertama, kalian sudah berani maju, sudah berani menyampaikan pendapat, itu bagus. Tapi evaluasi sedikit. Pertama, tulisannya bisa kalian baca paling tidak sendiri, sehingga waktu maju itu jawabannya bisa dibaca kalian sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, harus lebih kompak lagi. Tapi dari keseluruhannya kalian sudah keren. Ya, panitia lihat hebat kalian. Baik, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang anak-anak, kita mau refleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak senang atau bagaimana perasaannya? Ya, tak usah panjang-panjang, singkat-singkat saja tidak apa-apa. Yang penting inti dari perasaan kalian hari ini, refleksinya bagaimana ya. Oke, bisa langsung dikerjakan ya. Tuh. Bisa ini kasih ke temannya. Oke, makasih. Langsung tulis ya. Tintanya tebel. Ya. Terima kasih. Baik. Yang sudah selesai langsung bisa ini ya, diserahkan ke depan. Oke, Jimmy, terima kasih. Bisa kasih ke panitia? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Silakan anak-anak yang sudah selesai, tidak usah ditahan-tahan, langsung saja dikumpulkan, ya, biar panitia bisa baca nanti dari yang anak-anak tulis. Silakan dikumpulkan, bisa, tidak usah ditahan-tahan lama, bisa dikumpulkan anak-anak ya. Oke, makasih, terima kasih, terima kasih. Oke.
Terima kasih. Baik, anak-anak yang sudah selesai, biar panitia ngambil saja. Angkat tangan. Kalian tidak apa-apa, tidak usah terlalu berpikir panjang sampai menguras tenaga. Makasih ya. Oke, sini. Ya. Oh, tidak apa-apa. Nanti. Ya. Nanti sudah terlihat nama ke temannya yang nggak ada nama, nanti betiti namamu ya. Oke. Kasih. Oke, semua sudah ya? Oh, masih ada yang belum? Oke. Ya. Silakan dikumpulkan saja. Valen tidak usah terlalu lama, Valen. Nggak apa-apa. Makasih ya. Baik. Ya. Makasih. Makasih ya. Makasih. Oke, tinggal satu lagi ya. Terima kasih. Nah, anak-anak sudah menulis refleksinya. Jadi kesimpulannya kita belajar hari ini bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar hari ini bahwa Engkaulah gembala, memelihara, mengasihi kami. Dan biarlah kami taat dan mengikuti perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.